Sekarang bertemu lagi dengan saya, Dr. Elita Purnama. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang keputihan. Pasti di sini, terutama wanita, sudah tahu lah ya apa itu keputihan. Dan pasti banyak dari wanita yang sering mengalami dari keputihan. Oke teman-teman, sekarang untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ya. Yaitu keputihan adalah dimana keputihan itu adalah semua pengeluaran dari alat genital wanita selain berupa darah. Jadi teman-teman harus tahu, selain berupa darah. Oke? Nah, dari keputihan ini bukanlah merupakan suatu penyakit, tapi suatu gejala penyakit. Jadi teman-teman harus tahu ya, apabila tiba-tiba kita dari alat kewanitaan kita keluar keputihan, ini bukan penyakit, tapi merupakan suatu gejala penyakit yang harus ditelusuri lebih lanjut, kira-kira ini mengarah kemana. Oke? Sekarang saya lanjutkan lagi dari macam-macam keputihan. Keputihan itu dibagi menjadi dua. Pertama, keputihan fisiologis, yaitu di mana keputihan yang tidak berbau, kemudian tidak terasa gatal dan cairannya berwarna jernih. Oke teman-teman, apabila teman-teman memiliki keluhan keputihan seperti itu, maka teman-teman tidak begitu khawatir, karena itu merupakan keputihan yang fisiologis atau keputihan yang normal. Yang kedua adalah keputihan patologis, di mana keputihan ini adalah keputihan yang tidak normal, ditandai dengan pertama, cairan yang biasanya itu ada warnanya, tidak murni jernih. Kemudian yang kedua, biasanya cairan ini banyak mengandung bakteri. Yang ketiga, cairan ini biasanya berbau tidak sedap. Yang keempat, biasanya bisa menimbulkan gatal di area kewanitaan. Apabila teman-teman memiliki keluhan seperti yang tadi saya jelaskan, itu termasuk ke dalam kelainan yang patologis atau keputihan yang patologis atau yang tidak normal. Jadi teman-teman harus segera memeriksakannya ke dokter agar dapat melakukan penanganan lebih lanjut. Nah, itulah pembagian dari keputihan. Kemudian, apa aja sih yang menyebabkan dari keputihan itu? Pertama, dari keputihan yang fisiologis. Nah, keputihan fisiologis ini adalah pertama bisa disebabkan dari bayi. Biasanya bayi yang umur 10 hari itu dia bisa menyebabkan keputihan. Karena apa? Karena di situ masih ada hormon estrogen dan hormon progesteron dari sang ibu. Itulah yang menyebabkan keputihan pada bayi. Kemudian, masa menarche. Teman-teman sudah tahu belum apa itu masa menarche? Masa menarche itu adalah masa pertama kali kita mendapatkan haid. Itulah masa menarche. Kemudian yang ketiga, setiap wanita dewasa yang mengalami kegairahan seksual. Nah, kenapa sih setiap wanita yang sudah ingin melakukan hubungan pasti dia mengeluarkan keputihan yang lebih banyak dari biasanya? Itu normal ya teman-teman, karena prinsipnya dengan adanya rangsangan pasti dapat menimbulkan hormon-hormon di dalam tubuh kita. Nah, sehingga keluarlah keputihan. Keputihan ini sebetulnya berfungsi untuk membasahi dari alat kewanitaan kita, sehingga apabila terjadi penetrasi tidak atau mengurangi rasa nyeri. Itulah kenapa setiap orang yang ingin atau setiap wanita yang ingin berhubungan seksual pasti dia akan mengalami keputihan. Kemudian yang keempat yaitu masa sekitar ovulasi. Masa ovulasi itu kapan sih dok? Nah, masa ovulasi itu adalah 12-14 hari dihitung dari haid pertama kita. Jadi misalnya kita haid tanggal 15, lah 12 atau sebelum 14 hari itu sekitar tanggal 2 atau tanggal 1, itulah masa ovulasi kita. Disitulah kita sering mendapatkan keputihan.
Hal ini dikarenakan sama adanya hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kehamilan. Kenapa sih dok kehamilan kok sering tuh atau mungkin ada seseorang yang lagi hamil tiba-tiba kok keputihannya banyak banget, bahkan sering banget ganti celana dalam. Yaitu pada dasarnya kehamilan itu menyebabkan penebalan dan pelunakan selaput lendir vagina. Itulah kenapa pada wanita hamil sering sekali mengalami keputihan, bahkan keputihan yang sangat banyak. Yaitu lah keputihan yang banyak ini kita lihat lagi, tadi kan sudah saya jelaskan keputihan fisiologis dan keputihan patologis itu yang mana. Nah, keputihan yang kita rasakan ini termasuk keputihan yang mana? Apabila masuk ke dalam keputihan yang patologis atau keputihan yang tidak normal, harus segera dilakukan penanganan lebih lanjut. Oke teman-teman, itu adalah penyebab dari keputihan yang fisiologis atau keputihan yang normal. Nah, apa sih dok penyebab dari keputihan yang patologis atau keputihan yang tidak normal itu? Silakan baca. Jadi keputihan yang patologis atau keputihan tidak normal itu disebabkan oleh berbagai macam teman-teman. Misalnya pertama nih, ada karena infeksi. Nah, infeksi ini ada bermacam-macam. Terutama apalagi infeksi ini merupakan penyebab dari banyaknya keputihan pada wanita. Jadi sebagian besar wanita pasti adanya infeksi, rata-rata sih seperti itu ya, tapi memang tidak semuanya. Nah dok, infeksi apa aja sih dok yang bisa menyebabkan seseorang itu keputihan? Nih, pertama adanya infeksi jamur Candida. Nah, infeksi jamur inilah yang paling sering menyebabkan keputihan pada wanita. Biasanya apabila seorang wanita yang terinfeksi jamur Candida ini, pada alat kelamin itu akan terasa sangat gatal dan merah. Nah, selain infeksi pada jamur ini, penyakit apa aja sih dok yang sering menyebabkan kita terkena infeksi ini? Pertama, infeksi DM atau kencing manis. Itu sering sekali pasien dengan penyakit kencing manis terkena jamur. Kemudian kedua, pasien yang menggunakan pengobatan kortikosteroid dalam jangka waktu lama. Kemudian yang ketiga, pasien dengan penyakit kronis. Itu pasti sering kita jumpai dengan keputihan yang disebabkan oleh jamur. Selain infeksi jamur, apalagi sih dok? Nah, yang kedua ada infeksi bakteri. Kemudian yang ketiga adanya parasit, dan yang keempat adanya virus. Nah, di sini virus ini sering juga menyebabkan kita terkena keputihan. Virus apa aja sih dok? Pertama, adanya virus HPV atau Human Papillomavirus dan virus herpes simplex. Kita harus berhati-hati apabila kita terkena virus HPV. Karena virus ini adalah virus yang bisa menyebabkan kanker serviks. Jadi kita harus berhati-hati. Oke? Kemudian yang kedua, benda asing. Loh, dok kok bisa benda asing nyangkut-nyangkut tuh di alat kelamin kita? Bisa aja, misalnya benda asing itu seperti kondom yang mungkin mainnya terlalu gaset-gaset, masuklah dia ke situ. Nah, kita tidak tahu itu bisa menyebabkan. Kemudian yang kedua adanya itu softtek atau pembalut ataupun kapas. Apabila kan misalnya kita kan manalah kita tahu kan pembalut itu dia ada yang lepas atau tidak, pasti. Nah, itu harus hati-hati. Oke, kemudian yang ketiga adalah kanker. Nah, ini dia kanker. Kita harus berhati-hati. Kanker ini biasanya menyebabkan itu dari virus HPV yang paling sering atau di Human Papillomavirus. Ini menyebabkan kanker serviks. Apa sih dok tanda-tanda kalau kita terkena kanker dari kanker serviks itu ya dok ya? Jadi pertama, cairannya itu banyak. Kemudian yang kedua, selain cairan banyak itu baunya itu sangat tidak enak. Kemudian yang ketiga, adanya timbul bercak darah itu juga tidak segar. Jadi kita harus waspada ya teman-teman. Kenapa sih kok bisa sampai ada timbul bercak darah? Nah, bercak darah ini disebabkan karena adanya dari kanker itu masuk ke lumen genital kita. Kemudian setelah masuk, kemudian dia akan
berproliferasi, kemudian dia akan melakukan pembelahan secara cepat. Dan dengan pembelahan secara cepat yang tidak sesuai dengan normal, dia akan menyebabkan kerusakan dan pembusukan. Setelah kerusakan dan pembusukan inilah yang menyebabkan perdarahan. Jadi kita harus berhati-hati apabila kita sudah memiliki keputihan berbau, kemudian banyak, setelah itu mengeluarkan darah, itu kita harus waspada. Terutama apabila kita setelah selesai melakukan sanggama, itu kita harus waspada, kemungkinan ada mengarah ke kanker. Cuma untuk mengetahuinya ini mengarah ke kanker atau tidak, kita memang harus melakukan tes lebih lanjut, misalnya seperti pap smear atau IVA. Oke teman-teman, nah sekiranya itulah beberapa dari penyebab dari keputihan yang bisa saya jelaskan. Apabila teman-teman ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan lagi, atau mungkin ada yang ingin membahas sesuatu, bisa komen di bawah ini. Oke? Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.